Setelah brunch bersama AI Xianli dari Bandung, kita rencananya mau terusin explore mengenai Raja Nanyue. Kita akan mulai dari basement sebuah mall di Beijing-lu. Kalau teman-teman suka ke Guangzhou, ke Beijing-lu, udah kesini belum nih? Kalau di museum kita udah lihat ada tomb atau kuburannya dari Raja Nanyue. Sekarang kita main ke Beijing-lu. Nah, ini dari teman-teman subscriber dari Indonesia. Ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung. Kita sekarang mau lihat peninggalannya Nanyue Wang di bawah mall. Namanya Metro Mall. Metro Mall di Beijing-lu, Beijing Road. Oh, dia ada peninggalan di bawah ya? Ada. Kita menuju ke basement, Watergate. Oh, this one. Wow. Oh, kayak kuburan. Kayak kuburan. Watergate, pintu air. Ya. Di sini dia ada jelasin kenapa bikin ini Watergate nih. Karena ini sungainya Zhujiang langsung connect ke laut kan. Jadi waktu air laut naik, dia pakai Watergate ini bisa blok air laut masuk. How? Kalau waktu hujan gede ada di kota, in case of flood dia bisa kalian keluar airnya. Oh, oke. Dan di sini dia tulis ada 2000 bisa pakai 2000-an tahun nggak ada masalah. Dia pakai sistem ini. Tasanya ini sungai ini Watergate-nya tasanya semua yang tanah nggak ada kekuatan. Oke. Ya, yang hitam-hitam itu nggak ada kekuatan. Ya. Jadi mereka ganti dasarnya, tanah dasarnya. Contohnya yang ini kayu kan, ini the Watergate. Ya. Dan di dua sisi mereka ganti ini tanah jadi merah dan kuning sticky soy. Oh. Dua sisi. Ya. Dan di bawah dia di sini pakai yang grey white soy, tanah grey white. Yang abu-abu putih. Ya. Sini pakai merah kuning Merah sticky kuning juga. lagi. Lengket. Ya. Dan di dasarnya, di bawahnya tetap masih yang nggak ada kekuatan yang tanahnya. Jadi dia bikin pintu airnya nggak bisa langsung di tanah seadanya ya. Dia harus ubah dulu, pondasinya diganti sama tanah yang lebih kuat. Iya, betul. Yang berwarna merah kuning, sama atasnya lagi yang warnanya abu-abu putih ya, yang tipis ini ya. Ya, betul. Baru atasnya lagi ini adalah mu. Ya, cemu. Oke. Cemu ini buat yang taruh di rel kereta yang di bawah Rel itu. kereta, landasannya kereta. Oke. Nah, ini lebarnya 5 meter. Lebarnya 5 meter. Si kayunya yang di dalam ini, dia lebarnya 4,6 meter, tingginya 0,3 meter, berarti sekitar 31 cm. Terus Ketebalannya tebelnya 0.57. 0,57 cm ya. Tebal ini. Ya, 57 cm, berarti setengah meter lebih nih, hampir 60 cm ini tebelnya. Dan dari bawah ini kita bisa lihat ini dia air dari sini keluar kan. Dia yang bawah lebih dalam, jadi ada kekuatan. Iya, air, iya. ada kekuatan. Iya, buat nahan air. Wah, hebat juga bisa berpikir untuk bikin seperti ini. Jadi nggak pasrah-pasrah aja ketika air laut pasang membanjiri kota Guangzhou. Iya. Ini 2000 tahun lebih yang lalu loh. Iya. Jadi tidak ada menyalahkan menyalahkan cuaca atau menyalahkan air banjir nggak pakai KTP. Iya. Dibikinin kayak gini. Interesting. Dari sini masih lihat kayu mereka. Yep. Dan tanah merah. Semua masih bagus banget nih. Tidak ada masalah loh. Yes. Dan mereka dulu nggak ada baut kan pakai ini. Sambungannya sambungan kayu aja. Iya. Nggak pakai paku, nggak pakai baut. Juga karena airnya terlalu strong kan. Ini air dari sini kan. Yep. Sini width-nya 5.35. 5,35 meter. Sisi ini. Yep. Sisi ini 4.95. Ya. Dan in case ini kalau ini airnya kalau very strong kan, dia takut dia flood ini nanti ini jadi masalah. Jadi mereka pasang blok-blok ini biar airnya
masuk tapi tambah masuk tambah Ada rem dulu. Iya, ada lem, no so kuat. Jadi ini juga aman. I see. Lem kalau keluar. Oke. Terima kasih buat penjelasannya Koko Alvin. Ini aku nggak bisa paham sama sekali karena tidak ada English di sini. Oke. Nah, kita lihat langsung sekarang ke TKP. Besar sekali ini. 2000-an tahun lalu ini. Gila ya, 2000-an tahun lalu ya. Gila, kayu masih ada loh. Kita di Beijinglu ini dekat sama sungai ya, dekat Zhujiang River ya. Iya. Jadi ini ngejagain air yang meluap dari sungai. Kok pada ngumpet? Ini persis di depan. ini udah nyari emas. Orang ini yang digali ketemunya pintu air, nyarinya emas. Iya juga sih. Nah, ini digali tahun 2000. Berarti baru-baru ditemuinnya. Itu saya sering-sering lihat ya di YouTube. Kenapa? Itu ada di Songpo itu gali-gali ada batu yang warna biru, warna violet. Itu benar ya? Atau di mana itu ya? Apalagi kalau ngegalinya kuburan raja. Langsung ketemu giok segala macem. Ini ada video mekanismenya teman-teman. Dibuatin video gini jadi lebih jelas ya. Dirilis bertahap airnya ya. Kalau di dalam kita ngelihatnya agak sulit karena kacanya mantul-mantul. Teman-teman harus datang sendiri kalau mau lihat yang di dalam sampai puas. Mukanya ditempelin ke kaca tuh. Kalau mau lebih jelas di sini dibikin miniaturnya, ada maketnya. Nah, ini pintu airnya. Ini yang di kota. Ini yang air datang ya dari sungai ya. Betul. Persis lokasinya seperti di dalam sana. Tapi ini yang versi besar. Nah. Keren banget. Kayunya masih zaman dulu. Kayu. Dreaming back to 2000 years ago. Zamannya Han Dynasty di Central Plain, tapi kalau di sini Nanyue Kingdom. Masih di daerah Beijing Road atau Beijinglu, kita sampai ke Palace Site of Nanyue. Jadi dulu kerajaan Nanyue itu pusatnya adalah di Guangzhou dan lokasinya memang dekat banget sama Beijing Road. Teman-teman yang datang ke Beijing Road di Guangzhou pernah nggak kesini nih? Atau shopping aja? Ini ada sedikit ceritanya. Tahun 203 sebelum Masehi atau menurut beberapa scholar 204 sebelum Masehi ya, beti ya, beda-beda tipis. Cao Tuo
jenderal dari Qin Dynasty mendirikan kerajaan Nanyue dengan Panyu sebagai capital. Panyu itu sekarang adalah Guangzhou. Jadi bangun juga palace atau istananya, juga gardens atau apa ya, taman-taman, kebun-kebunnya ya. Lokasinya di sini. Jadi ternyata sudah dari dulu banget, ini udah tua sekali Guangzhou menjadi pusat dari politik, ekonomi, cultural center, pusat budaya juga dari Lingnan, daerah selatan China. Oke, kita sudah masuk. Jadi registrasi aja pakai paspor. Kalau orang lokal pakai Senfenjang atau ID card. Ini ada map Nanyue King Museum, the site of palace and garden. Jadi kalau kemarin kita ke tomb atau kuburannya, ini adalah tempat yang dijadikan sebagai istana zaman dulu ya. Ini foundation site of palace Nanyue Kingdom. Terus ada remains of Qin shipyard. Jadi dulu Zhao Tuo, jenderalnya Qin, diutus. Nah, di sini masih ada the remains-nya. Masih ada sisa-sisanya kapalnya dari Qin Dynasty. Ada Garden Exhibition Hall, Royal Garden. Jadi ada tamannya juga. Terus di sini untuk Exhibition Hall-nya ada Nanhan Kingdom Palace Exhibition Hall, ada Main Exhibition Building, ada Ancient Well, ada sumur tua ya. Ada Ancient Well-nya. Ada Pottery and Porcelain Specimens Display Walls dari Qin dan Han Dynasty sampai ke Ming dan Qing periods. Jadi yang paling penting kita lihat di sini adalah ini tempat originalnya si palace-nya atau si istananya. Terus shipyard-nya, juga ada landmark dari original point of Guangzhou City. Jadi titik nolnya Guangzhou ada di sini. Wah, titik nol nih. Ini sekarang udah sisa-sisanya aja teman-teman. Jadi dulu palace-nya seperti itu, tapi sekarang tinggal latarannya. Masih ada ubin-ubinnya. Jangan lupa ini udah 2000 tahun lebih nih. Para subscriber dari Indonesia kita culik juga ke sini. Jadi belajar sejarah juga mereka. Biasanya shopping, sekarang jadi belajar sejarah, lihat. Nanhan Kingdom 917 sampai 971. Oh, Nanhan Kingdom itu udah beda lagi sama Nanyue. Tuh, kalau lihat dari tahunnya ya, 917 sampai 971. Han Selatan. Pier Foundation of Palace. Ini Nanhan sayang. Bukan Nanyue yang ini. Remainingsnya. Ini lantainya beda. Kenapa? Lantainya beda, ada uki-uki. Iya. Ini Northern Courtyard, courtyard sebelah utara. Butterfly peony patterned square tiles. Oh, ada motifnya, ada patternnya butterfly, kupu-kupu dan bunga peony. A stairway in the east of the courtyard leads to the eastern chambered corridor. Masih ada mapnya. Itu Eastern Chambered Corridor. Nanhan Kingdom. Ada sumur juga tuh ya. Sudah menginjak tanah leluhur. Senangnya yang sudah menginjak tanah leluhur katanya. Qing Dynasty, sumur.
1644 sampai 1911. Ini pondasi Pier Foundation of Palace Number 2 of the Nanhan Kingdom. Jadi udah beda zaman ya sama Nanyue ya. Nanhan itu 917 sampai 971 udah Masehi. Nah, harusnya kita masuk dari sini. Yang ujung sini justru si Nanyue Kingdom. Ini yang paling pertama dari 203 sebelum Masehi sampai 111 sebelum Masehi. Gravel aja. Berarti mereka galinya ini lihat lapisannya ya. Yang sebagian besar itu lapisan yang kayak masih dinasti-dinasti lebih baru, tapi yang ini lebih dalam dari Nanyue paling tua. Kalau di Beijing Lu kita lihat ada miniaturnya, ada maketnya. Nah, sekarang lokasinya di sini nih. Ini dulu istananya Qing Dynasty di sini. Sorry, di eranya Qing Dynasty, tapi istananya Qing di Beijing ya. Nah, ini ruang-ruang yang tersisa yang tadi kita lihat di bawah. Nih, part aja. Jadi actually besar sekali. Ini yang tadi Qing. Palace-nya. Oh, drumstone-nya. Dan itu yang ada Woai, Guangzhou, Shema Tian? Yuan Tian. Itu di origin ya. Oh, Guangzhou, titik nolnya lah, titik nolnya. Nah, titik nol. Foto. Akhirnya ke titik nolnya Guangzhou ya. Nanyue Kingdom Royal Garden Exhibition Hall. This one is interesting. Oh, ada shipyard dulu sayang. Ya. Shipyard. Oh, itu aja udah tinggal sedikit sekali shipyardnya. Jadi, aduh, tinggal sedikit sekali ini kapalnya, kapal lautnya. Itu di depan kita. Rangka-rangkanya aja udahan. Tapi besar loh. Ini sudah dari Qin Dynasty soalnya, udah 2200-an tahun ya. Qin Dynasty itu tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Nah, nih. Ditemukannya, ini penggalian ya, ditemukannya tahun 1975. Jadi aduh, udah tenggelam berapa ribu tahun ini di bawah tanah. Ini berth ternyata. Wooden boats 3,6 sampai 5,4 meter lebarnya, panjangnya 20 meter. Jadi zamannya Qin Dynasty mereka sudah bikin shipyard, sudah bikin kapal. Nah, itu dia di depan dari Meinings ya. Coba kita lihat dari dekat yuk. Ternyata kita tidak diperbolehkan naik-naik ya teman-teman ya. Kecuali petugas itu ya, yang di depan kita petugas. Jangan iri ya, kita lihat dari sini saja sisa-sisa kapalnya. Kompleks ini adalah sisa-sisa dari Nanyue Palace. Dan sisa Nanyue Palace ini memang pernah menjadi istana dari kerajaan Nanyue di tahun 203 sampai 111 sebelum Masehi. Tapi abis itu juga dipakai jadi istana kerajaan Nanhan. Tahunnya udah beda 1000 tahun ya, 917 sampai 971 Masehi. Jadi dari zaman dulu banget Guangzhou itu sebagai pusat politik, ekonomi, budaya di Lingnan, daerah Lingnan, dan juga sebagai kota pelabuhan yang penting di Maritime Silk Road atau jalur sutra laut. Lebih dari 2000 tahun sudah jadi pelabuhan penting untuk jalur sutra laut. Jadi itulah sebabnya kita hanya melihat sedikit aja sisa-sisa ruinsnya dari Nanyue Palace. Karena di atasnya ditimpa sama Nanhan. Jadi kalau Nanyue-nya mau dikasih lihat ke kita, Nanhan-nya harus dihancurkan karena ditumpuk di atasnya ya.
Jadi cuma sedikit aja yang dikupas, yang atas itu Nanhan, yang bagian sepotong aja yang kasih lihat ini loh, dulunya Nanyue Palace juga di sini. Iya. Begitu ya Nanhan ya, main timpah aja ya. Drainase nih. Oh, ini dikasih sinar lampu aja. Dikasih sinar lampu, ceritanya aliran air tapi kering di bawah kita. Keren nih museumnya, hampir kayak di Overseas Chinese, inget gak? Yang museum itu loh, tambang-tambang timah. Di Chiangmen. Lampunya iya, yang di Chiangmen. Permainan lampu aja ini, seolah-olah air. Yuk kita lihat yuk. Dari bawah. Qing Dynasty. Ini sumur-sumur kayak gini nih Qing Dynasty punya. Ada ikan koi. Serius ada ikannya? Oh iya. Permainan lampu luar biasa. Wah, udah kayak kaisar sama permaisuri. Jadi, selain berfungsi sebagai drainase, tapi juga menjaga penampilannya, view-nya itu tetap natural as possible. Kayak sungai, versi kecil. Dibikin suara-suara air lagi, menyenangkan sekali. Nah, ini penjelasannya, coba aku zoom ya. Susah bacanya, ini kecil banget kejauhan. Iya. The brook is paved with ice crackle pattern and then covered with grayish black river pebbles. Some larger yellow and white gravels are used to form a zigzag pattern among the pebbles. When the water flows against the large stones and washes the pebbles at the bottom of the brook, the ripples are stirred up and a gurgling sound of running water can be heard, fostering a peaceful and poetic environment. Asik. Jadi pas airnya lewat tuh suaranya benar-benar nature banget. Ditaruhin batu-batu hitam di bawah, batu-batu kali. Ada Nan Dynasty. Di bawah kita ada sumur dari Southern Dynasties tahun 420 sampai 589. Nancao ya? Nancao, Dynasty Cao. Jadi lokasinya ini bener-bener ya, bukannya dibikin-bikin. Ini hasil penggalian, baru ditemuin kayak gini-gini. Terus biar lebih mudah divisualisasikan, setelah dibersihkan dari tanah-tanah yang numpuk, dikasih lampu-lampu aja, bantu visualisasi sama suara-suara air lewat. Jadi kalau suka bikin sumur di aliran sini, maksud itu airnya bersih banget loh. Ada parit-parit juga. Wall Foundation, fondasi sumur dari Song Dynasty 960 sampai 1279. Oh. Oh, gini. Ini ada paritnya, underground drain dari Southern Dynasties. Kolomnya. Sumur-sumur banyak sekali. Dan sumurnya itu beda-beda, dari Qing Dynasty lah, dari Song Dynasty lah, dari Southern Dynasties lah. Nah, yang Southern Dynasty modelnya begini. Tuh, Southern Dynasty 420 sampai 589 ya, modelnya begini, beda.
kayak gitu, Qing Dynasty. Ini sumur lagi, ini juga Qing Dynasty. Ini ya, yang itu. Kelinci? Iya, ada kelinci main di atas slabnya itu. Ini museumnya fun sih. Drainase, pintu drainase. At the western end of the brook connects the covered wooden channels to drain the water outside the palace. Ini kita ketemu lagi kolom teman-teman ya. Jadi pada saat penggalian itu actually kan tinggi sekali. Tapi berlayer-layer ini udah beda-beda generasi nih. Terus sampai paling bawahnya itu si Nanyue. Tuh, itu Nanyue Kingdom. Yang tile pavement itu dari Nanyue Kingdom yang bawah. Oh. Gila ya, 2200 tahun lalu udah bisa bikin kayak gini ya. Jadi nggak sembarangan ini mereka gali-gali ini. Kelihatan Nanyue kaya banget. Iya. Yeah. Pada waktu sumur ini ditemukan, sumur yang ini nih, yang bawah nih. Pada waktu ini ditemukan, di dalamnya itu ada potongan-potongan bambu scroll. Tuh ya, zaman dulu orang masih nulis di kayak bilah-bilah bambu gitu, terus dijadiin gulungan. Bambu scroll dari Nanyue Kingdom. Hasil ekskavasinya. Ini sumur dari Southern Dynasty. Southern Dynasty bikin sumur tuh kotak-kotak gini ya. Beda mereka. Eastern Qin Dynasty 317 sampai 420, zigzag model drainasenya. Sima yi dong, Qin. Nih drainasenya dari kayu yang ini nih. Modelnya U. Tuh, kayak gitu, kayak U. Kalau ini dari Emperor Wu of Han Dynasty, sent troops and conquered Lingnan. Oh, ada catatan-catatan sejarahnya di sini ditemuin. Ini kolom-kolom masih disisain sebagian nih, jadi masih bisa dipelajari lagi. Kalau semuanya udah dikerok buang, nggak kelihatan lagi ya. Nah ini agak di atas ini Sung Dynasty nih, sumur. Itu sumur juga Southern Dynasty. Lebih sebelumnya lagi, dia agak di bawah. Kalau yang ini udah lebih baru, jadi di atas. Kayu-kayu apa ini? Zaman dulu. Bungkus aja. Iya. Ini kolom masih disisain juga di sini. Bagus juga ya, ada yang disisain, nggak dibongkar semua. Ming Dynasty, sumurnya udah di atas tuh. Kecil aja. Dalam Ming mereka pakai brick udah ada shape. Iya, bricknya udah bulat. Iya. Modelnya udah lengkung dia. Air masih bersih ya? Ya, airnya bersih. Jadi kalau bikin sumur, di sini kan banyak banget sumur ya. Airnya pasti bersih. Selain drainase, ternyata di sini juga ada kuburan. Ada stone column. Ini dipakai untuk di atasnya kuburan. Jadi berdiri sebenarnya ya, berdiri seperti itu. Baru ada tulisan-tulisannya siapa yang dikubur di situ. Ada namanya. Terus
tanggal kematiannya, dan dia punya jabatan apa. Ini ada pond, ada kolam yang bentuknya bulan sabit. Ya. Looks like dulunya di atas ini ada pavilion. Raja bisa duduk-duduk di atas pavilion. Bisa meeting tuh sama staf kerajaan dari Nanyue Kingdom. Oh, enaknya sambil lihat ikan koi dan bunga teratai. Bagaimana teman-teman? Luar biasa? Jadi tadi kita udah lihat palace-nya, udah lihat istananya. Ini looks like garden-nya ya, kayak tamannya gitu. Raja atau siapa, pejabat-pejabat kerajaan mungkin, atau permaisuri dan selir-selirnya bisa jalan-jalan di taman ini, menikmati indahnya pemandangan. Wih, di bawah kita langsung sumur dari Yuan Dynasty 1271-1368 tahunnya ya. Besar juga nih. So, ini mapnya, petanya yang tadi kita sudah jalani. Ini yang dekat kita ya. Dia ada pond atau kolam berbentuk bulan sabit. Terus tadi kita udah jalanin semua itu saluran drainasenya. Kenapa mereka bisa bikin video berupa pavilion, ada raja ngobrol-ngobrol di atasnya si kolam berbentuk bulan sabit ini? Karena ketika digali dan ditemukan memang ada sisa-sisanya pavilion ini. Jadi kali ini segini dulu explore kita untuk palace-nya Nanyue Wang. Nanti kapan-kapan kita balik lagi ke Guangzhou, kita explore lagi selebihnya dari yang ada di lokasi ini. So, terima kasih udah nonton dan temenin kita jalan-jalan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan. Bye!